kalau kita mau cari resultan, ada berbagai macam metode lah ya, tapi saya pakai ini cara paling gampang aja. Cara yang paling gampang itu cari resultan itu adalah kita copy paste kan. Kayak yang di atasnya kita copy ke bawah, lalu yang ininya kita copy di sini. Nah, titik yang mulainya ini kita sambungkan dengan pertemuan dari hasil progress. Dan ini kita dapatkan resultan. Apa kepentingan resultan ini? Resultan inilah yang akan menjadi aksis dari jantung. Aksis dari jantung itu bisa kita definisikan sebagai aliran listrik dari normal jantung itu arahnya kemana sih? Nanti itu kita akan bahas detail nih, bagaimana cara menilai aksis pada jantung. Nah, kenapa EKG itu penting? Jadi kadang tuh, misal kita lagi jaga IGD nantinya, kan pada semuanya di sini, calon-calon dokter hebat ya, aku doain dokter yang hebat, dokter yang sabar, dokter yang jago EKG. Jadi kalau kalian dapet pasien, wah dia ngaku nih keluhannya nyerinya batas ulu hati. Kalau dari ulu hati mah kita mikirnya, ya udah paling deket aja, paling gastritis, paling belum makan. Tapi pas pasang EKG, ternyata diagnosisnya berubah. Kalau tahu diagnosisnya semi. Nah, jadi kita harus tahu tuh, ini kayak mana nanti gambaran semi itu. Pemeriksaan EKG itu, kita muluk-muluk, kita semua butuh dua ini. Ya, tapi butuh dua ini nggak cuma sih, hasilnya lumayan di atas EKG. Kalau gejalanya nggak terlalu. Nah, EKG itu ada bervariasi, tapi yang standar yang bisa kita gunakan kalau yang paling banyak digit itu yang 12 bit ini ya. Bahkan kalau teknologi yang paling baru yang aku kemarin lihat, karena ada mesin EKG yang portable banget, jadi dia cuma kayak kayak mirip HP gitu, taruh 2 jam aja udah bisa ngerekam. Wah itu isu banget. Tapi kalau untuk yang standar juga tetap yang 12 ya. Nah, mesin EKG itu sebelum dipakai harus dipastiin kalibrasinya sama. Kenapa? Nanti kalau kalibrasinya beda, saya bacanya A, kamu bacanya B. Sama toh, nggak ada standarisasi. Oleh karena itu, EKG itu punya kalibrasi. Dan ini harus banget dicek dulu sebelum baca EKG. Oke? Sebelum baca EKG, cek identitas. Pastiin EKG yang kamu baca itu sama ya. Maksudnya EKG A untuk pasien A. Jangan sampai EKG A malah jadi pasien B. Nanti kamu bilang pasien B-nya itu sakit jantung. Nah, kan enggak. Jadi pastiin identitas. Setelah itu cek kalibrasi. Itu udah jadi autopilot. Nah, kalibrasinya itu kita pakai kecepatan 25 mm per detik. Itu bisa dilihat di mesin EKG-nya. Nah, untuk voltase, selain bisa lihat di mesin, kita juga bisa lihat di kertasnya. Jadi di kertas EKG itu nanti ada kayak simbol yang seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa kalibrasi voltase yang dipakai itu adalah 1 milivolt untuk 10 mm. Jadi kita hitungin nih, tinggi kotaknya ini ada nggak 10. Kalau kalian ketemu EKG, tapi EKG-nya kayak gini, ini nggak standar. Kenapa nggak standar? Karena yang ini 10 mm, yang ini hanya 5 mm. Oke? Dari mana dok tahu 5 mm? Nah, jadi kertas EKG itu bentuknya kotak-kotak semua. Hari ini kita akan sepakati ada terminologi kotak kecil dan ada terminologi kotak yang besar. Oke? Nah, kalau kotaknya kecil, ya kotaknya kecil yang ini ya kita maksudnya. Ini namanya kotak kecil. Kotak kecil itu ukurannya 1 mm. Jadi nanti kalian nggak susah-susah tuh pakai penggaris. Itu udah pasti 1 mm. Nah, kotak besar itu yang gimana dok? Kalau saya bilang kotak besar itu artinya saya referring ke kotak 5x5. Jadi ada 5 kotak kecil ke kanan dan ada 5 kotak kecil ke atas. Jadi itu ya, kita sepakatin dulu terminologinya. Satu kotak kecil dari satu kotak besar. Satu kotak kecil, kalau dari sumbu X, ini sumbu X ya. Kalau sumbu X, dia menyatakan waktu. Dan satu kotak kecil ini bernilai 0,04 second. Kalau kotak kecilnya kita lihat dari sumbu Y, Y itu sumbu yang atas ya, di sumbu Y nih, itu menandakan voltase. Oke, itu menandakan voltase. Jadi kalau sumbu Y ini kita menandakan voltase, di mana satu kotak kecil itu 0,1 milivolt. Oke, untuk gambaran kertasnya dulu.
Nah, jadi kalau satu kotak besar gimana dok? Ya udah tinggal kita kaliin 5. Jadi kita dapetin tuh satu kotak besar 0,2 second. Jadi kalau saya punya pertanyaan, jadi kalau 1 detik berapa kotak besar? 1 detik berapa kotak besar? Kalau satu kotak kecilnya 0,04 nih. Jadi 1 detik itu adalah 5 kotak besar. Kenapa 5 kotak besar? Ya udah kita kaliin 5 aja nih. Kalau kita kaliin 5, 0,2 kali 5 jadinya 1 second toh. Nah, jadi 1 kali 5 ya 5 kotak besar. So, kita dapat nih, kita cantumin dulu di sini. Satu kotak kecil itu 0,04 second. Satu kotak besar itu 0,2 second. Lalu di bagian ini kita bisa memperhatikan secara bersama bahwa kalau kita ditanya 1 detik itu berapa, 1 detik itu adalah 5 kotak besar. Jadi kalau 6 second berapa kotak besar? Tinggal kalian dapat 30 kotak besar. Kalau 10 second, ya udah kaliin 10 aja dapat 50 kotak besar. Nah, untuk pemasangan sadapan EKG itu tadi kita udah bilang ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Yang penting untuk diingat adalah kalau kalian bingung, di sadapannya itu ada tulisannya. Jadi kayak dia bentuknya kayak jepit,an sama ada kayak bentuk valve. Itu ada tulisannya semua. Ini dia RA, right arm, lalu dia left arm, dia ada yang kaki kanan ke kiri. So, jangan takut. Kalau untuk warna tergantung dari pabrikan manufakturnya, tinggal bisa jadi patokan. Oleh karena itu kalau kalian nanti spilek, tolong diperhatiin tuh alat spilek kalian warna alat sadapannya apa. Jadi aku nggak bisa kasih patokan untuk ngapalin dari warna ya. Nah, sedangkan yang agak membutuhkan effort kita itu adalah pemasangan lid prekordial. Kenapa? Karena kita harus tentuin dulu nih batas dari ICS 4. Caranya kita itu raba dulu yang namanya incisura yugular ini nih. Kalau kalian raba nih, sangat di tengah, itu terasa ada yang masuk ya. Nah itu namanya incisura yugularis. Kalian turun sedikit, nanti kayak ada sesuatu yang naik. Itu namanya angulus ternalis. Nah dari angulus ternalis kalian tarik terus sampai kalian langsung dapetin space itu namanya ICS 2. Ya udah kalian hitung manual tuh, turun jari demi jari sampai ke ICS 4. Nah ICS 4 itu pada linea sternalis ya dekat daerah sternum tengah ya, itu kita taruh untuk P1. P2 gampang, tinggal taruh aja di sebelahnya, tapi pastiin dia sebelah sinistra. Oke, sudah P2, P3 enggak, kita pasang P4 dulu. Oke, habis pasang P1, P2 bukan ke P3, tapi ke P4. Nah, P4 ditaruh di mana? P4 itu ditaruh di linea mid clavicularis. Arti dari mid clavicularis itu artinya garis yang ada di tengah dari os clavicularis. Dan dia pada ICS 5. Setelah itu jalan lagi. Baru kalian bisa pasang yang P3. Yang P3 tinggal di kira-kira aja di antara P2 dan P4. Kalau yang P5 dia di linea axillaris anterior, jadi di daerah ketiaknya nih teman-teman, tapi yang bagian anterior yang depan ya. Nah, kalau yang paling bagian belakang yang di linea axillaris media itu tempat yang 6. Nah, ada tips nggak nih dok kalau untuk ICS 5? Tips untuk ICS 5 kalau pasiennya laki-laki, ulangin ya, kalau laki-laki itu mostly itu akan sejajar dengan papila mame ya. Tapi kalau perempuan nggak bisa kita pakai aturan tadi. Nah kalau misalkan pada perempuan gimana Pak? Nah, kalau pada perempuan sebenarnya nanti itu tergantung ukuran dari mamenya. Apakah mamenya itu sampai menutupi atau enggak? Karena kan mame itu lemak. Nah kita ini lagi mau gerakan listrik.
Apakah lemak itu penghantar listrik yang baik? Ya, jadi nanti bacaan EKG-nya keliru. Itu tergantung personalized nanti ya. Ini adalah perekaman EKG yang standar, dan jadinya dari EKG tersebut, ini adalah kamera nih teman-teman. Dia melihat jantung dari berbagai macam. Nah, nantinya akan ada kelompok besar dari lead prekordial maupun dari lead ekstremitas. Oke, nih. Jadi kalau dikelompokin, tadi kita udah pastinya ini kebetulan nggak ada identitas pasien, kita lihat kalibrasinya dulu. Speednya udah oke, 25 mm per second dan voltasenya 10 mm per millivolt. Oke, nah kemudian kita pastiin ada tulisan ininya semua. Jadi satu AVL di mana. Lagi-lagi ini beda-beda tiap mesin, tapi ini biasanya yang standar. Ada yang bahkan dia di satunya panjang, terus di duanya panjang, di tiganya panjang. Oke, nah kalau aku prefer banget baca EKG yang kayak gini. Kenapa? Karena dia lengkap tuh 12 lead langsung ada, dan di bawahnya ada lead 2 panjang. Nanti aku jelasin kenapa lead 2 ini enak banget dan kita butuh. Karena kita kenalan dulu sama wilayahnya ya. Jadi jantung itu ada berbagai macam wilayah. Wilayah itu adalah sisi yang kamera itu tangkap. Oke. V1 dan V2 itu bertanggung jawab untuk bagian septal jantung. Oke. V1, V2 bertanggung jawab untuk bagian septal. V3 dan V4 itu bertanggung jawab untuk bagian jantung anterior. V5, V6, 1 dan AVL ini untuk bagian lateral. Oke. Lalu ada 2-3 AVF. 2-3 AVF ini adalah teman. Oke, ingat 2-3 AVF is a bestie. Jadi bestie itu ada di mana? Ada di 2-3 AVF. Jadi kamu punya bestie siapa aja? 2-3 AVF. 2-3 AVF ini bestinya untuk bagian interior dari jantung. Terus ada AVR. AVR-nya gimana? Nah, AVR ini sebenarnya itu ada berbagai macam patologis juga menyangkut pada AVR. Cuma untuk tidak membingungkan penjelasan pada hari ini, kita cukup kenalin daerah ini dulu aja udah bagus banget. Oke? Karena masih ada yang suka terbalik-balik ngapalinnya gimana. Kalau tips dari aku sih paling ingat 2-3 AVR itu selalu interior. Oke? Ingat, bestinya interior, 2-3 AVR. Nah, lalu gimana dok cara menalahkan satu AVL, V1, V2, dan seterusnya? Oke. Sesuai dengan yang aku katakan, lead 1 itu tuh mengarahnya ke sini, ke sisi kiri. Dan kita tahu tuh, kalau dari dulu kan kita belajar jantung itu dari kiri ya. Jadi dia mengarah ke kiri. Dia menjauhi ke kiri terus kan. Kalau menjauhi dari sumbu tubuh kan kita kenal di kedokteran dengan istilah lateral. Jadi lead 1 cukup intuitif untuk mengetahui itu bagian lateral. AVL, yang namanya AVL ada huruf L. Lateral. Nah, terus gimana dok untuk V1, V2, V3, V4, V5, V6? Caranya gini. Kan tadi kita udah kenalan tuh sama lead-leadnya kan? Yang ada di sini. Kita bayangin tuh sebenarnya ada jantung di sini. Nah, ada jantung. Kelihatan nggak sih V1 dan V2 itu ada di tengah-tengah tulang dada atau sternum? Makanya kita bilangnya V1 V2 itu satu. That's all. Terus V3 V4. Nah ini adalah bagian depan dari jantungnya. Ya kan Pak? Sedangkan V5 V6 ada di mana? Di pinggir banget kan? Ya kan? Sampai ke daerah ketiak banget gitu. That's why kita bilangnya sebagai lateral. Oke? Jadi ada V1, V2 itu pas di tengah-tengah banget, itu namanya septal. V3, V4 karena dia di depan, kita sebut dia sebagai anterior. Dan ada yang di V5 dan V6, itu di pinggir banget ya, letaknya di dekat ketiak. Itu makanya kita sebut dia sebagai lateral. Nah, sekarang kita belajar nih. Gimana dok? Kalau bahasa EKG, kalau ada kertas begini, apa dulu yang harus saya lihat? Jangan panik. Kita itu harus lihat irama. Kenapa irama? Karena irama itulah yang menentukan terlebih dahulu
asal listrik jantung ini normal atau enggak. Oke. Nah, irama yang perlu kita ketahui itu adalah dia sinus atau bukan. Nah, pertanyaannya, kenapa dok kita bilangnya sebagai irama sinus? Irama sinus ini kita baru bilang dia sebagai sinus kalau asal listrik jantungnya itu dari SA node. Nah, jadi kita review fisiologi. Jadi aliran listrik jantung itu kita mulai dulu dari SA node. Dari SA node kita turun ke AV node. Dari AV node itu kita ke bundle of His. Lalu dari bundle of His itu kita baru tuh ke right bundle branch dan ada left bundle branch. Nantinya dari dua ini berakhir ke serabut Purkinje. Nih, lihat nih. Jantung itu ada urutan hierarki asal listriknya. Jadi, kalau kita lagi di tempat kerja itu ada suatu hierarki. Ya dong, bos, manajer, dan karyawan. Tentunya, bos itu akan menentukan kerja manajernya gimana. Manajer akan menentukan kerja karyawannya. Yuk. Kalau bosnya nggak benar, ya pasti bawah-bawahnya nggak benar. Nah, bos yang fisiologis, yang benar banget ada pada jantung yang normal, listriknya itu ada pada SA node. Oke, SA node. Dan SA itu singkatan dari sinoatrial. That's why kalau iramanya sinus itu asal dari SA node. Oke? Nah, pertanyaannya, irama sinus itu yang kayak mana dong? Nah, jadi ada dua syarat irama sinus. Tolong diingat, tolong dicatat, karena ini juga sering banget ditanya. Apa sih syarat kamu bilang irama EKG ini sinus? Yang pertama syaratnya itu adalah satu gelombang P, ini namanya gelombang P ya. Jadi kita kenalan dengan gelombang yang lebih jauh. Jadi ada gelombang yang pertama kali kita lihat, ini namanya gelombang P, diikuti oleh satu kompleks QRS. Ini syarat pertama. Jadi setiap gelombang P diikuti kompleks QRS. Syarat kedua apa dok? Syarat kedua adalah gelombang P di lead 2 positif dan gelombang P di lead APR negatif. Apa nih dok maksudnya positif negatif? Nah, contohnya kita lihat ya di gambar EKG yang sudah kita bahas di atas. Yang ini ya. Jadi kita bisa lihat nih, ada satu gelombang P, diikutin QRS, setelah huruf S, T. Jadi basically, EKG itu tuh urutan abjad deh. P, QRS, T, P, QRS, T. Kita arti itu ada nggak P, QRS, T-nya? Nah, pada gambar ini, kita bisa melihat nih, setiap ada gelombang P itu diikuti dengan satu kompleks QRS. P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T. Setuju? Lalu, gelombang P di lead 2 itu positif. Positif soalnya dari mana nih dok? Nih, bentuknya positif tuh kayak gini teman-teman. Ya, positif kan dia jendulnya ke atas. Sedangkan gelombang P yang di lead APR itu harus negatif. Ini nih teman-teman yang negatif. Ini kebaliknya P, QRS, T. Yang gini kalau aku gambarnya ini P, QRS, T. Jadi dia kebalik tuh. Ini ada yang pada lead APR. Sedangkan pada lead 2 dia bentuknya kayak gini. P, QRS. Oke, itu syaratnya dulu. Penting banget diingat. Syarat irama sinus, setiap P diikuti satu QRS, gelombang P di lead 2 positif, dan gelombang P di lead APR negatif. Itu dulu syarat irama sinus. Jadi kalian udah kenal nih, kapan dia disebut sebagai si. Kemudian kita melihat regularitasnya. Cara lihat reguler atau enggak, semakin lama kalian baca EKG, kalian bisa semakin cepat nih tahu dia reguler atau enggak. Kalau saya nggak bisa, gimana dok? Tenang aja, kalian cuma perlu 2 jari kayak gini.
Kalian tempatin satu jari di kompleks QRS, jadi tempatin satu telunjuk kalian di sini ya. Oke. Terus tempatin satu telunjuk lagi di sini. Jadi udah ada kan? Terus kalian pindahin ke sebelah-sebelahnya. Sama nggak? Nah, kalau dia sama terus ya udah artinya reguler. Kalau dia nggak sama tuh, jadi pas kalian pindahin tuh nggak pas tuh di jari kalian ya udah simple itu irregular. Jadi nggak usah pusing ya nentuin itu reguler atau irregular. Cukup modal 2 jari aja nih. Taruh aja tuh, sama terus nggak di setiapnya. Oke? Kalau nggak sama ya udah namanya irregular. Nah, pengaruh dari reguler sama irregular itu nanti dari nentuin heart rate. Oke? Jadi untuk reguler yang gitu ya. Interval RR-nya sama, itu kita bisa pakai rumus nih. Jadi kita hitung berapa sih kotak besar yang ada di antara RR interval. Jadi ini R menuju R. Kita hitung nih berapa ada kotak besarnya. Dalam contoh ini ada 4 kotak besar. Ini ya, tadi kita udah sepakat ya, satu kotak besar itu isinya 5 kotak kan? Ya. Nah kalau pada EKG kotak besarnya tuh enak, dia udah kayak ada garis merah yang lebih tebal tuh deh. Ini kotak besar semua nih namanya. Oke? Jadi kita nggak bingung ngelihat mana kotak besar karena udah di garis merah ininya tuh udah lebih tebal nih ini. Oke? Hitung aja berapa kotak besarnya. 1, 2, 3, 4. Ya udah tinggal pakai rumus. Masukin dia. Kalau dia kotaknya besar 300 bagi 4, 75 kali Pak, Mas. Dok, saya nggak mau pakai kotak besar. Saya maunya pakai kotak kecil. Boleh. Jadi kita hitung tuh. Tadi kan ada 4 kotak besar. Ya udah, satu kotak besar tadi berapa? Satu kotak besar tadi 5 kotak kecil. Otomatis kalau 4 kotak besar, ya udah kaliin 5 aja. 20 kotak kecil. Nah ini salah ya. Ini harusnya 1.500. Jadi 1.500 dibagiin dengan 20, makanya kita dapat 75 kali per itu cara untuk yang reguler. Ingat ya, itu untuk yang reguler. Kalau kita hitungin berapa kotak besar yang ada di antaranya atau kotak kecil yang ada di antaranya, dan harus konsisten. Kalau pakai kotak besar pembaginya 300, kalau kotak kecil pembaginya 1.500. Namanya irregular dok, gimana nih? Ya udah, kalau irregular, makanya tadi tuh saya pesen tuh 1 detik berapa kotak besar deh. Satu kotak besar tadi 0,2 second ya. Jadi kalau 1 detik udah kaliin 5 kotak bang. Nah, kalian ambil nih patokannya dari sini nih, satu kotak besar 2, 3, 4, 5, ini 1 detik. Oke, nah itu kalian ulang terus demikian. 3, 4, 5 per 5-nya tuh garisnya gede ya. Oke, kita hitung nih ada berapa kotak besar totalnya. Ini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Loh, kita cuma ada 30 kotak besar. Nah, kalau kita ada 30 kotak besar, maka itu setara dengan 6 detik. Dari mana dok? Ya udah, ini tinggal kita kaliin 6 aja ya dek ya, jangan pusing, ini matematika biasa kok, bukan rocket science. 6 saya 30 kotak besar. Nah, jadi kalian udah dapet tuh, kalian bikin nih garis dari 1 kotak besar sampai 30 kotak besar. Terus tugas saya apa dok? Kalian hitungin dari 30 kotak besar ini ada berapa banyak kompleks QRS yang kalian temukan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setuju nggak? Artinya ada 9 kompleks QRS dalam detik. Heart rate itu adalah berapa kali dalam 60 detik. Gimana biar 6 detik bisa jadi 60 detik? Tinggal dikaliin 10. Hanya 9 kali 10 dapatlah nanti heart rate-nya 90 kali per menit. Ingat, ini hanya untuk yang iramanya irregular.
Reguler bisa nggak dok? Bisa.